sebetulnya strategi meningkatkan kualitas hasil gabah kering panen supaya tembus di atas 10 ton ini, ya intinya simpel. Yang paling pertama adalah penggunaan benih dan bibitnya harus betul-betul punya potensi di atas 10 ton. Kalau kita menggunakan produk pertanian eh, bagus, kemudian benihnya tidak tembus di atas 10 ton potensinya, ya sama saja. Karena genetik inilah, jadi potensi itu bisa terpenuhi dengan syarat ketentuan, ya. Nah, jadi kalau kita nanam benih padi yang punya potensi hanya 8 ton saja, itu sampai kapanpun tidak akan tembus di atas 10 ton. Maka harus cari benih-benih yang memang memiliki keunggulan, ya. Bagaimana caranya bisa tembus di atas 10 ton per hektar. Nah, kemudian ini salah satu ya benih yang kita rekomendasikan, ada tumpai, ada FSCL dan lain-lain yang menggunakan SOP based farming bisa meningkatkan hasil. Nah, ini di Indramayu dulu 1 kilogram benih bisa tembus mencapai 2,85 ton. Nah, kalau 2,85 ton ini ya 2,85 ton ini ya sangat fantastis ya. Karena memang apa namanya? Produk base farming ini ya ini sangat simpel digunakan untuk komoditas padi. Makanya ini intinya kita harus menguasai keilmuan ini dulu. Kemudian strategi meningkatkan hasil gabah kering panen di atas 10 ton hektar dengan SOP base farming. Ini ada gambar perekaman benih, ya, peliharaan sawah, kemudian ada lagi jarak tanam jejar legowo, ya. Kemudian ada yang panen, ya dulu di Karawang menggunakan eco farming tembus 10 ton juga, ya. Kemudian ada yang cabut bibit, transplanting ditanam di sawah, ada community trap barrier system, ada padi yang sudah menguning, ada padi yang sudah berisi di tanam di jejar legowo, ya. Ini semua gambar-gambar ini adalah intinya harus kita pahami semua. Nah, ini Bapak dan Ibu, benih yang kita rekomendasikan untuk seluruh mitra PTBS. Sebetulnya benih ini adalah benih galur, ya, benih galur karena memang kalau benih galur ini tidak masuk ke dalam varietas, ya. Karena kalau galur itu izinnya tidak ada, sulit mendapatkan izin karena apa? Karena memang eh, itu hanya padi galur yang memang diproduksi untuk kalangan sendiri. Makanya padi galur itu banyak yang tembus di atas 10 ton. Dan kalaupun dibuat menjadi varietas, tembus jadi 10 ton lebih per hektar, ya itu tidak akan dapat izin. Karena apa? Karena kalau diberikan izin, benih yang lain tidak akan laku. Tapi tetap kita memberikan harapan kepada para petani, inilah padi masa depan Indonesia. Kalau ditanam oleh siapapun, dengan SOP manapun, tetap padi ini punya genetik yang bagus, punya potensi di atas 10 ton per hektar, 9 sampai 12 ton per hektar. Nah, umur panennya tidak lebih dari 90 hari, ya. Tinggi tanaman 85 cm, potensi hasil di atas 10 ton gabah kering panen. Gabah premium per 1000 bulir berarti setara dengan 30 sampai 32 gram. Kemudian nasinya pulen, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, tahan rebah. Cuman sayang, berasnya tidak enak karena masih mentah, ya. Nah, jadi yang pulen itu nasinya, ya. Kalau berasnya pasti tidak enak karena masih mentah, ya. Nah, inilah padi yang sering kita sampaikan kepada seluruh mitra PTBS yang sedang menggunakan depot dengan tujuan apa? Tujuan supaya menjadi daya tarik tersendiri antara padi yang ditanam dengan penggunaan produk pertanian yang ada di PTBS. Dan alhamdulillah hasilnya sudah kita buktikan cukup bagus di berbagai daerah. Ini bulir padinya cukup banyak yang sampai 400 bulir per malainya, ya. Nah, ini bisa dilihat, ya, ketika masa pengisian, kemudian ketika masa pematangan pun karakter daripada bunga bendera inilah yang tidak disukai oleh hama burung. Jadi burung lebih memilih kepada daun bendera yang pendek, sehingga uh, serangan burung ini bisa menghilangkan hasil panen bisa di atas 80%, ya. Kalau dibiarkan bisa 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 habis total semua. Inilah benih padinya yang sudah menguning, ya. Alhamdulillah saya sudah menebar 1000 kilogram lebih, ya, benih-benih ini ke Indonesia, ya. Ada juga yang ke luar negeri juga, ya. Nah, ini benih masa depan Indonesia yang alhamdulillah bersama seorang profesor. Kemudian kita edukasi dengan menggunakan SOP based farming. Alhamdulillah hasilnya cukup baik jika ditanam di lahan pertanian di Indonesia. Ya. Ini alhamdulillah ya edukasi mengenai benih saja dulu. Nah, ini pun sama, ya. Benih yang kita siapkan, yang kita tebar ke seluruh Indonesia ini yaitu dipanen, ya, dipanen menggunakan mesin kombi ini, dan alhamdulillah ya kita stok cukup banyak nih untuk benih ini, ya. Karena benih yang kita tanam ini adalah benih
dengan sertifikasi foundation seed, benih dasar. Jadi benih itu ada 4 kemurnian, ada breeder seed warna kuning, ada foundation seed warna putih, ada stock seed warna ungu, dan ada extension seed warna biru muda. Nah, kalau benih yang kita ini adalah setara dengan foundation seed atau benih dasar dan bisa ditanam 2 kali lagi. Ini ya. Nah, kemudian cara treatment penanaman benih sebetulnya banyak permintaan antara penanaman benih ini bagaimana caranya gitu kan. Apakah menggunakan eco farming atau sebetulnya benih itu definisinya adalah individu baru hasil persenangan antara bunga jantan betina. Biasanya setiap benih pasti berupa biji dan bulir. Ya, itu bedanya benih dan bibit. Kalau setiap benih pasti itu biji dan bulir karena hasil penyerbukan bunga jantan dan betina. Nah, kemudian benih padi ini ya 12 kg dibutuhkan per hektar, masukkan ke dalam 14 liter air. Maka treatment penanamannya harus menggunakan Ecoplant Protector. Nah, Ecoplant Protector meskipun tidak tersedia di PTBS, anggap ini adalah produk pendamping yang kita rekomendasikan, yaitu yang ramah lingkungan berbasis mikroorganisme. Nah, kemudian di sini 12 kg dibutuhkan per hektar, masukkan ke dalam air 14 liter air, rendam selama 18 jam untuk memecah dormansi. Kemudian rendam benih dengan larutan Ecoplant Protector yang sama, satu saset Ecoplant Protector plus 14 liter air. Nah, ini selama 6 jam berikutnya. Jadi setelah 18 jam, air yang sama kita masukkan satu saset EPP, kemudian dikocok secara homogen, ya, kocok secara homogen, dikocok secara homogen, kemudian eh, rendam lagi selama 6 jam. Jadi total 18 jam tambah 6 jam, 24 jam totalnya. Kemudian tiriskan selama 24 jam lagi untuk memacu pertumbuhan tunas dan akar. Kemudian baru tebar benih di lahan persemaian yang sudah dipersiapkan sebelumnya setengah benih untuk luasan 20 meter persegi. Ya, jadi misalnya kalau kita punya benih 1 kilogram, berarti 1 meter lebarnya, panjangnya 5 meter, berarti kita membutuhkan apa namanya bedengan lumpur ya sebanyak 4 ya. Jadi lebar 1 meter, panjang 5 meter, berarti dibutuhkan 4 ya. 4 bedengan lumpur untuk 1 kilogram benih. Berarti kalau 12 kilo dikali ya, dikali 20. Nah, berarti sekitar 240 ya luasannya. Nah, seperti ini. Kemudian jarak tanam yang direkomendasikan adalah jarak tanam jejar legowo 21. 21 ini 20, 12,5 dan 40 cm. Jadi kalau ada pertanyaan antara bulir padi yang ditanam di pinggir dengan bulir padi yang ditanam di tengah, itu banyakkan mana? Pasti jawabannya banyakkan yang di pinggir. Kenapa? Karena di pinggir mendapatkan cahaya full fotosintesis sehingga kualitas bulir dan kuantitasnya jauh lebih banyak dibanding yang ditanam di tengah-tengah. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita menanam padi di pinggir sumur dalam luasan 1 hektar? Bisa atau tidak? Ya bisa. Jawabannya adalah jarak tanam di jalur Legowo 21. Inilah keunggulannya. Ada budget efek, sirkulasi udara, dan lain, menurunkan perawatan, meningkatkan tikus juga, meningkatkan kualitas hasil 10-20%. Ya. Nah, kemudian SOP sama operasi prosedur, tahapan pengolahan lahannya, land clearing, pembersihan lahan. Nah, ini sekarang mau menghadapi musim pertama hujan. Ya. Land clearing, pembersihan lahan, kemudian pembajakan lahan, penaburan mineral organik, itu kadang jika ada. Penaburan dolomit, kalsium magnesium karbonat dibutuhkan 366 gram per meter persegi. Ya. Hampir 4 ons ya, atau 400 gram. Nah, itu untuk 1 meter persegi. Berarti kalau kita punya lahan 1000 meter, berarti dibutuhkan 366 kilogram. Kalau 1 hektar 3,66 ton. Nah, H-5 dan H-3 ini bisa diaplikasikan bersamaan antara aplikasi EPP dan dengan Eco Farming. Di SOP sudah ada, kita perbaiki ya. Nah, ini harus istilahnya penanaman. Nah, terus gambarannya ini. Jadi yang namanya Legowo 21, inilah penampakan Legowo 21. Jadi ini jarak tanam terbaik kalau digunakan oleh para petani ya. Total tanamannya 320.000 sampai 330.000 per hektar titik ya, tancapan. Nah, ini kalau kita ambil bentangan 1 kali 1 meter saja sudah ketahuan. 100 meter, 100 cm dibagi 12,5 ada 8. Ada 8 tancapan atau 8 tumpun. 8 tumpun dikali 4, 32. Berarti total 1 hektar 320.000 tumpun ya. Nah, ini jarak tanam di Legowo. Nah, kemudian di Legowo seperti ini ya mengendalikan gulmanya tidak usah menggunakan racun biosida, cukup menggunakan alat-alat yang baik itu menggunakan tangan maupun menggunakan gasrok ya. Gasrok sekarang digunakan adalah 2 mata ya. Ini jauh lebih ramah lingkungan. Ya. Kemudian intermittent irrigation intinya adalah sama ya untuk
menghemat air, aerasi untuk tanah dan tanaman semakin tersedia secara ideal, mencegah keracunan besi, ya, mencegah penimbunan asam organik atau hidrogen sulfida. Nah, ini intinya intermittent irrigation. Jadi prinsipnya padi ini tidak selamanya dia harus wajib tergenang, maka sewaktu-waktu harus dikeringkan. Itu intermittent irrigation tadi. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk terjadi aerasi dan untuk menekan ya keracunan besi. Fe ya ferum. Jadi ferum ini adalah unsur hara mikro, tapi kalau kebanyakan bisa keracunan. Nah, maka digunakanlah intermittent irrigation, Gray 40. Artinya bisa apa namanya dikeringkan 3 hari, dikeringkan 3 hari kering, 3 hari tergenang itu boleh ya setelah masuk fase vegetatif dan ketika sudah stabil. Nah, kemudian organisme pengemut tanaman ya kalau kita lihat di sini banyak sekali ya apa namanya ancaman para petani kalau menanam padi ini. Ada hawar daun bakteri, ada busuk batang, tungro, bercak daun, naik blas, busuk pelepah, fusarium dan lain-lain. Nah, ini banyak sekali ya apa yang disebut dengan ancaman dari serangan hama dan penyakit. Nah, ini untuk hamanya ada peomas, ada pengerek batang, ada ulat penggulung, ya tikus, kurang coklat, walang sangit, dan kepik, burung. Ya. Nah, disinilah petani harus berjuang. Kalau misalkan menyerah, maka sama dengan memberikan makanan kepada hama. Jadi ketika kita melihat di sini, ya komoditas padi sawah ini sudah apa namanya, ketika diserang oleh hama dan penyakit, ya, ataupun ketika kita baru nanam, ini sudah diancam ya serangan-serangan hama dan penyakit. Maka dibutuhkanlah solusi cerdas di dalam mengendalikannya. Seperti apa kalau kita menggunakan pengelolaan dan penyakit tanaman? Yang pertama, produknya harus ramah lingkungan. Yang kedua, meskipun terhirup oleh para petani tidak akan menyebabkan keracunan. Ya, yang keempat, satu-satunya berbasis, yang ketiga, berbasis mikroorganisme itu penting karena setiap hama dan penyakit ya, terutama dari jenis insekta, itu ketika kontak dengan teknologi berbasis mikroorganisme itu meskipun lambat tapi pasti dia akan mati ya. Nah, maka kenapa kita rekomendasikan pendamping ini masih menggunakan Ekopen Protector meskipun di PTP sudah tidak tersedia, dihandle langsung oleh produsen. Karena memiliki tujuan tadi supaya senyawa dan tidak saling menjegal. Karena dulu pernah kejadian sebelum kita mempunyai produk pengaman penyakit tanaman, kita masih menggunakan apa namanya? Masih menggunakan ekofarming saja dulu. Ya ketika diserang sama penyakit, petani menggunakan racun lagi ya, gagal lagi menjadi petani cerdasnya gitu kan. Sehingga tanaman itu tidak sesuai harapan kan, di situ bakteri pun ikut mati. Ya. Nah, ini harus dipahami semua. Kemudian di sini ada trap barrier system. Trap barrier system ini istilah, ya istilah di mana kita bagaimana caranya menampung atau mengumpulkan tikus ya. Tikus ini bisa ditangkap sebetulnya prinsipnya. Ya. Cuman kalau sudah ketangkap, dapat kintal, dapat ton itu mau dikemanain gitu. Ada yang bilang buat bakso, ada yang bilang buat sate gitu. Dan ini pun menurut saya bukan solusi. Karena kalau sudah ketangkap ya, ini jadi PR tersendiri. Apakah harus dibunuh? Apakah harus dijadikan apa gitu kan? Nah, makanya saya punya strategi untuk melelehkan tikus itu sebetulnya tidak harus selamanya menggunakan teknik trap barrier system, cukup menggunakan ekoprem protector ya dicampur dengan urin, ya, urin ternak. Nah, di situ akan menyebabkan apa namanya bau pesing, bau amoniak yang ada di sekitar sawah tersebut menyebabkan tikus itu tidak nyaman berada di sawah yang kita aplikasikan tadi. Nah, ini punya tujuan untuk apa? Tujuannya tadi supaya yang penting prinsipnya tikus itu tidak senang terhadap tanaman yang kita tanam. Nah, itu intinya. Ya. Nah, kemudian kalau masih menggunakan 25% menggunakan NPK, ya ini rumusnya. Guna pupuk NPK anorganik 25%, ada Ponska, urea, SPB, KCl 137,5. Nah, ini bisa edukasi kemarin yang menggunakan eco farming, ya, tidak dengan 20% NPK anorganik. Nah, kemudian ini jadwalnya, ya, jadwal di brosur kita proyeksikan ke sini, ada P1 dan P2, 7 dan 33, tujuannya untuk apa? Untuk aplikasi 20% NPK pertama dan 20% NPK kedua. Ya, tapi ini semua intinya kalau kita mau gunakan, ya kalau kita mau gunakan, ya cukup ini ya menggunakan SOP eco farming. Nah, tapi yang terbaru lebih baik kita gunakan SOP ya, SOP mengenai yang tadi ya, yang menggunakan apa namanya? Nah, kita lihat dulu ya, menggunakan SOP base farming atau eco farming tadi. Nah, ini ya.
Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau menggunakan dua SOP ini, silahkan pilih salah satunya. Dan ini pun bisa meningkatkan hasil tembus di atas 10 ton. Ya, yang pertama, SOP base farming, karena eco farming karena sudah pernah dibahas. Untuk komunitas tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan kehutanan, kita di sini membutuhkan luasan 1 hektar, membutuhkan 2 tub eco farming, 16 saset fotosintesa, 5 box EcoPen Protector, dan 2 box base pump solulis. Nah ini kalau kita hitung, 20 PV produk base farming dan 5 PV produk EcoPen Protector bisa diorder dari luar. Sangat murah sekali ya. Nah ini bagaimana caranya? Nah caranya sekarang aplikasi produk PTBS ini tidak tidak harus dibuat larutan ya. Kenapa? Karena memang produk PTBS ini simpel sekarang, bisa dibagi-bagi saja ya, dibuat pecahan. Misalkan ini aplikasi pada tanah 1/5 tub eco farming, karena ini dibutuhkan 2 tub eco farming ya, 2 tub eco farming, kemudian dibagi menjadi 10 tangki, maka kebagiannya 6. Jadi 2 tub ini adalah 30 gram dikali 2, 60 gram dibagi 10, maka dibutuhkan 6 tub, 6 gram, 6 gram ya, itu 1/5 tub saja yang diambil, kemudian plus 1 set eco protector plus 14 liter air, aplikasikan di lahan luasan 1 meter persegi ya, H-3 hari sebelum tanam. Nah, di sini pasca tanam aplikasi pada daun 1 saset ya, BSR, sepertiga saset fotosintesa dan 1 saset EPP, 14 liter air, 1 tangki. Aplikasi pada daun untuk luasan 10 meter persegi pada jam 6 sampai 10 pagi, umur 7, 21, 33, dan 40. Maka untuk SOP base farming ini dibutuhkan 2 tub eco farming, 16 saset fotosintesa, 5 box eco protector, dan 2 box base pump solulis. Jadi total 25 PV. Karena produk EPP ini tidak tersedia lagi di base, maka dibutuhkan 20 PV saja, 5 PV-nya atau 5 box-nya bisa didapatkan di produsen EcoPen Protector langsung. Nah, jadi intinya ini saja. Kalau kita sudah mengetahui SOP eco farming, SOP base farming, komunitas apapun saja menggunakan cara ini, disemprot ke daun 2 pekan sekali, tanaman pasti oke. Ya. Jadi ini adalah rekomendasi dari tim konsultan yang memiliki tujuan tadi ya, tujuannya untuk apa? Mempermudah ya cara pengaplikasian, dan kita tidak lagi menggunakan pupuk pestisida dari luar. Ya, jadi silakan screenshot. Insya Allah di buku Farming Guide cetakan kelima ini nanti ada halaman tetap 3031 ya untuk membahas masalah ini semua. Nah ini ada tersedia ya ini materi ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini ya, bagaimana strategi meningkatkan hasil bagaimana di atas 10 ton, intinya ini saja. Ini jadwal aplikasinya, formulasi yang dicampurkan seperti apa, ini sudah ada di sini semua lengkap. Silakan pilih mau menggunakan SOP Eco Farming, Original atau Premium, atau SOP Base Farming. Nah, Base Farming sebelah kanan, SOP Eco Farming sebelah kiri yang kita bahas. Baik Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah apa yang disampaikan ini mudah-mudahan terus bisa menambah wawasan buat Bapak dan Ibu semua.